Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Akri, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Syukurlah kalau begitu. Sebelum kita memulai sesi konseling pada malam hari ini, apakah suara dan gambar Bapak terdengar dengan jelas? Iya, jelas, Bapak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti layanan konseling online hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak ingin menjelaskan bahwa apa yang kita bicarakan dalam sesi ini itu bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk membantu perkembanganmu saja. Apakah kamu bersedia mengikuti sesi ini hingga selesai? Iya, Bapak, saya bersedia. Bagus, agar lebih santai, bagaimana kegiatanmu di sekolah selama 1 minggu ini? Baik, Pak. Ada tugas kelompok, kegiatan kelas, dan hari Kamis, Bapak, kami ada ulangan harian, Pak. Jadi ulangan itu bahasa Indonesia. Apa kamu sudah belajar untuk nyiapin ulangan harian bahasa Indonesiamu itu? Sejauh ini, Bapak, sudah aman. Oke, senang mendengarnya kalau begitu. Hari ini kita akan membahas bagaimana hubunganmu dengan teman-teman di sekolah, khususnya teman yang memiliki keterbatasan khusus. Iya, Pak. Oke. Tujuan pertemuan hari ini itu untuk membantu Mas Akri meningkatkan sikap peduli, menghargai, dan membantu teman-temanmu yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah. Setelah sesi ini, Bapak berharap Mas Akri dapat lebih memahami kondisi teman tersebut dan mampu menunjukkan perilaku prososial dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, Bapak. Baik, sebelum itu Mas Akri tahu nggak apa sih itu prososial? Kalau menurut saya, prosial itu adalah tindakan sukarela yang dirancang untuk membantu, menguntungkan, atau meningkatkan kesejahteraan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Jadi, tindakan ini biasanya itu didorong oleh rasa empati dan kepedulian, serta dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Itu Bapak. Oke, Pak. Ya. Bagus, bagus, bagus. Kalau kamu sudah paham tentang dasar dari kajian dari prososial tersebut ya, Ya. Mas Akri, Bapak ingin bertanya sedikit lebih jauh. Sejak kapan sih kamu mengenal Mas Alvin itu? Sejak kelas 7 Bapak. Selama hampir 2 tahun ya mengenalnya. Bagaimana hubungan kalian? Oh, hubungan kami itu tidak terlalu dekat sih Bapak. Kami hanya sesekali bicara. Itu pun kalau ada yang penting. Bagaimana Mas Akri? Barusan suaranya terputus. Coba diulang Bapak. Bisa diulang tadi jawabannya gimana? Em, Tidak terlalu dekat sih Pak. Kami hanya sesekali berbicara. Itu pun ketika ada yang mau dibicarakan yang penting-penting aja sih Pak. Gitu. Eh, Kamu pernah nggak ada pengalaman yang menyenangkan bareng Mas Alvin gitu? Pernah sih Pak. Waktu kami olahraga. Kami itu satu kelompok Pak. Waktu kami olahraga. Bagaimana sih ceritanya? Bapak ingin tahu. Jadi waktu itu kami bermain apa ya? Bermain estafet ya Pak. Saya pikir Afin ini tuh tidak bisa mengikuti permainan. Tapi ternyata dia berusaha keras dan kelompok kami menang, Bapak. Hmm, Bagaimana perasaanmu waktu Alvin kerja keras dan akhirnya tim kalian itu jadi menang? Saya senang sih, Pak, dan agak kagum sama Alvin.
Mengapa bisa kagum gitu loh? Apa yang membuatmu kagum pada hal itu? Karena apa ya? Saya sebelumnya itu meremehkan kemampuannya. Itu ternyata tapi pas di lapangan tim kami bisa membawa kemenangan gitu. Oke, oke. Eee, Pengalaman itu mengubah sudut pandangmu nggak? Hmm, kalau mengubah sudut pandangku sedikit ya Pak. Oke. Apa kira-kira yang berubah itu? Apa ya? Saya mulai sadar Bapak bahwa dia juga itu punya kemampuan. Oke. Menurutmu apakah semua orang ingin dihargai berdasarkan kemampuannya? Iya Bapak. Oke. Termasuk Mas Alvin? Iya Pak. Oke. Selain pengalaman positif, apakah ada pengalaman yang membuatmu rasa kurang nyaman gitu loh berinteraksi dengan Mas Alvin itu? Pernah sih Bapak. Saya itu pernah ajak dia bicara, tapi dia diam cukup lama gitu. Oke. Apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Saya berpikir saat itu Bapak, apakah dia tidak mau berbicara dengan saya? Saya berpikir seperti itu Bapak. Oke, oke, sekarang setelah kita berdiskusi, apakah ada kemungkinan penjelasan lain? Eh, Mungkin dia membutuhkan waktu lebih lama Pak ya untuk merespon atas pembicaraan saya gitu. Terus kadang-kadang itu masalah muncul bukan hanya niat buruk, tetapi karena kesalahpahaman gitu. Iya Bapak. Sekarang Mas Akri, menurutmu apa sih yang arti menjadi teman yang baik itu? Kalau menurut saya teman yang baik itu teman yang membantu ya Bapak ya saat saya dibutuhkan. Ada lagi nggak apa kira-kira? Mungkin menghargai dan tidak mengejek-mejek ke saya gitu. Tidak bullying saya. Hmm, oke, oke, oke. Apakah selama ini kamu sudah menjadi teman yang baik bagi Mas Alvin? Hmm, mungkin belum sepenuhnya Pak. Oke. Mengapa kamu mengatakan demikian? Karena apa ya? Saya tuh sering mengabaikannya tuh. Bagaimana sih perasaanmu ketika menyadari hal tersebut gitu loh? Ketika saya melakukan tindakan itu, saya merasa bersalah sedikit, Pak. Oke. Perasaan itu menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya memiliki kepedulian gitu. Menurutmu, apakah setiap siswa di sekolah memiliki hak yang sama untuk diterima? Iya, Bapak. Apakah hal itu juga dimiliki oleh teman-temanmu, terutama yang memiliki keterbatasan khusus? Tentu, Pak. Jika kita percaya bahwa semua siswa memiliki hak yang sama, perilaku seperti apa yang mungkin Mas Akri pikirkan yang harusnya ditunjukkan gitu loh? Kalau dari saya, kita harus memperlakukan mereka itu dengan baik-baik. Bagaimana bentuk perlakuan yang baik menurutmu? Kalau dari saya, yang pertama menyapa, membantu, dan menghargai mereka, Bapak. Itu jawaban yang baik. Sekarang gini, Bapak ingin tahu
ingin tahu sedikit aja lebih jauh tentang pengalamanmu berinteraksi dengan Mas Alvin. Bisakah kamu menceritakan kapan terakhir kali kamu ngajak ngobrol Mas Alvin? Kalau tidak salah minggu lalu, Pak, waktu pelajaran apa ya? Pelajaran IPA kalau tidak salah, Pak. Apa yang membuatmu untuk mengajak ngobrol Mas Alvin itu? Jadi gini, Bapak. Dia waktu itu duduk di dekat saya. Guru meminta kami itu berdiskusi kelompok, tapi saya lebih banyak berbicara dengan teman saya yang lain-lain, tapi saya tidak berbicara dengan dia loh. Maksudnya tidak banyak berbicara dengan dia. Saya lebih ke teman-teman yang lain selain dia. Menurutmu, apakah Mas Alvin itu terlibat sih dalam diskusi tersebut? Tidak terlalu, Pak. Hmm. Bagaimana perasaanmu ketika mengingat kejadian itu sekarang? Saya merasa mungkin saya kurang mengajaknya ikut berdiskusi, Bapak. Kalau begitu, apa yang membuatmu untuk tidak mau mengajak berdiskusi Mas Alvin? Apa ya, Pak ya? Saya itu takutnya dia itu tidak mengerti atau tidak mau ikut gitu loh. Eh, apakah kamu pernah menanyakan langsung kepadanya? Kalau tanya langsung, belum sih, Pak. Jadi sebenarnya kamu itu belum belum paham betul untuk mengetahui apa yang dia ingin terlibat atau tidak sebenarnya. Iya, Bapak. Betul kan? Iya, ya. Oke. Menurutmu apakah mungkin selama ini kamu membuat asumsi sendiri? Mungkin saja, Pak. Bagaimana ini kemungkinannya bagaimana jika Mas Alvin itu sebenarnya ingin ikut, tetapi Mas Alvin itu tidak tahu bagaimana sih caranya memulai untuk ngobrol, untuk berdiskusi itu. Kalau begitu mungkin dia apa ya? Menunggu diajak sama saya ya, Pak ya. Nah, itu kemungkinan yang menarik untuk dipikirkan. Nah, sekarang coba ceritakan bagaimana teman-teman yang lain dalam memperlakukan Mas Alvin di kelas. Ada sih Pak yang baik, tapi ada juga yang tidak terlalu peduli, Pak. Oke, ketika ada teman yang tidak peduli, apa yang biasanya terjadi? Kadang kalau ada tugas kelompok nih, dia tuh sering tidak dipilih duluan, malah pilih teman-teman yang lain gitu loh, Pak. Oke, gimana sih perasaanmu ketika melihat hal tersebut? Sebenarnya kasihan juga sih, Pak. Tetapi kamu belum melakukan sesuatu. Belum, Pak. Hmm, Apa yang menghambatmu untuk tidak melakukan sesuatu itu? Saya takut, Pak, dianggap aneh oleh teman-teman. Jadi, selain bingung untuk berinteraksi tentang pendapat dari teman-temanmu yang lain kan? Iya, Bapak. Oke. Menurutmu, apakah melakukan hal yang baik harus menunggu persetujuan dari orang lain? Tidak juga sih, Pak. Oke, kalau begitu, apa yang sebenarnya lebih penting? Membantu teman yang membutuhkan atau mengikuti pendapat dari dari teman-temanmu tadi? Kalau dari saya membantu teman-teman, Pak. Membantu teman. Oke, bagus. Itu menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah memiliki nilai kepedulian dalam dirimu. Nah, Bapak ingin mengajakmu untuk melakukan latihan imajinasi gitu. Sekarang coba pejamkan mata kamu beberapa detik dan bayangkan kamu adalah
Mas Alvin. Setiap hari kamu datang ke sekolah dengan harapan mempunyai teman. Saat istirahat, teman-teman bermain bersama, tetapi tidak ada yang ingin mengajakmu bermain. Nah, saat kerja kelompok, kamu sering tidak terpilih. Saat ingin berbicara, orang lain terkadang tidak sabar menunggu jawabanmu. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa sedih, Pak. Selain sedih, ada lagi nggak perasaan apa yang kamu rasakan? Mungkin kecewa, Ada lagi? merasa sendirian. Oke, kalau itu yang terjadi setiap hari atau mungkin berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, bagaimana? Pasti berat sekali, Pak. Jika kamu dalam posisi tersebut, apa yang paling kamu harapkan dari teman-temanmu yang lain? Saya itu ingin mereka menerima saya, Pak. Menerima dalam hal seperti apa sih yang kamu inginkan kalau di posisi seperti itu? Mau mengajak, bicara, dan bermain-main sama mereka. Apakah harapan itu terlalu besar untukmu? Tidak, Pak. Oke, jadi tindakan sederhana seperti itu menyapa ternyata bisa sangat berarti dalam dalam dari kata yang menyapa saja itu bisa berarti bagi temanmu itu. Oke. Ya, Pak. Saya ingin menuliskan 2 kalimat. Sekarang coba kamu pikirkan ya. Saya tahu, saya tidak tahu cara berinteraksi dengan Mas Alvin. Jadi lebih baik saya menghindar. Nah, yang kedua, saya mungkin belum terbiasa berinteraksi dengan Mas Alvin, tetapi saya bisa belajar sedikit demi sedikit. Menurutmu dari kedua kalimat yang Bapak sampaikan, mana yang lebih membantu? Yang kedua, Pak. Mengapa bisa begitu? Karena tidak langsung menyerah. Oke, tepat sekali. Sekarang, apalagi pikiran yang sering muncul saat ingin berinteraksi dengan Mas Alvin sih? Saya takut salah. Apakah semua orang yang belajar sesuatu pasti langsung benar? Tidak juga sih, Pak. Oke, jadi kalau suatu saat kamu berbicara, apa yang bisa dilakukan? Eh, Memperbaikinya, Pak. Bagus. Oke. Sekarang kita coba untuk bermain peran ya. Dalam situasi ini kita anggap eh, Mas Akri itu bertemu dengan Mas Alvin di pagi hari. Oke. Oke. Nah, sekarang Bapak ini akan berperan sebagai Mas Alvin. Coba gimana sih Mas Akri ketika bertemu Mas Alvin di pagi hari waktu itu? Selamat pagi, Mas Alvin. Pagi, Bagaimana kabarmu hari ini? baik. Oke, baik. Bagaimana perasaanmu saat menyapa Mas Alvin itu? Hmm, Awalnya agak canggung sih, Pak. Oke, tetapi masih bisa dilakukan kan? Iya, Bapak, masih bisa dilakukan. Oke, sekarang kita coba pada situasi yang lain ya. Eh, Coba kita misalnya dalam situasi mengajak Mas Alvin dalam bermain. Coba gimana menurut Mas Akri? Jadi, nanti saat istirahat mau ikut bermain basket nggak? Saya tidak terlalu bisa. Ya, tidak apa-apa. Yang penting ikut bersama-sama. Oke, bagus sekali. Sekarang kita coba merubah situasi tersebut dari yang mengajak bermain. Sekarang kita rubah di saat Budi ditolak
teman lain gitu. Hmm. Situasinya kita ganti seperti itu ya. Nah, bayangkan ada teman yang berkata, "Tidak usah mengajak Alvin, apa yang akan kamu lakukan?" Saya akan bilang bahwa bahwa Alvin juga teman-teman kita. Oke. Bagaimana jika temanmu mengejekmu gitu? Saya tetap akan mengajaknya. Oke. Itu menunjukkan keberanian sosial. Bagus sekali seperti itu. Oke. Kita coba lagi sekali ya. Mungkin dalam situasi Mas Akri itu memberikan bantuan kepada Alvin. Eh, di sini Alvin terlihat kesulitan dalam memahami tugas. Saya akan apa ya, menjelaskan pelan-pelan kepada Mas Alvin gitu. Gimana kalau misalnya Alvin ini masih belum paham apa yang kamu jelaskan? Mungkin saya mencoba menjelaskan lagi dengan cara berbeda. Oke. Itu adalah bentuk dari kepedulian. Nah, dari 4 situasi tadi yang Bapak coba contohkan dan bermain peran dengan kamu, itu adalah salah satu bentuk dari prososial. Oke. Untuk berikutnya, setelah semua pembahasan hari ini, apa sih pelajaran yang paling berkesan bagimu? Saya sadar Bapak bahwa selama ini saya terlalu banyak asumsi. Ada lagi? Saya juga sadar bahwa tindakan kecil itu bisa membuat teman merasa diterima. Bagaimana perasaanmu sekarang terhadap Alvin? Saya ingin lebih dekat dengannya, Pak. Bagus sekali. Coba sebutkan tiga hal aja yang ingin Bapak tahu. Apa yang akan kamu lakukan dalam minggu depan ini? Yang pertama tentunya menyapa setiap hari. Lalu yang kedua mengajaknya berbicara saat istirahat. Yang ketiga itu mengajaknya masuk kelompok belajar dengan bersama. Oke, oke. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa melakukannya? 9 Bapak. Mengapa 9? Apakah kamu sudah yakin dengan apa yang kamu bicarakan tadi? Karena sekarang saya sudah apa ya, lebih seperti dan tidak terlalu takut lagi Bapak. Oke. Hari ini kita telah membahas beberapa hal penting. Yang pertama yaitu teman berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai oleh siapapun. Yang kedua yaitu empati itu membantu kita memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, perilaku prososial dapat ditunjukkan melalui menyapa, membantu, mengajak berinteraksi, dan menghargai perbedaan. Dan yang keempat yaitu adalah Mas Akri telah membuat komitmen untuk meningkatkan hubungan dengan Mas Alvin. Iya Pak. Betul? Oke. Selama 1 minggu ke depan, Mas